Ya, kali berarti berdua nih yang pertama ya. Ini banyak namanya. Bapia ini harus Bapia. Badina. Nina. Ada sempat ngobrol sebenarnya. Di sini kita ada apa namanya spesifikasi dari produknya sendiri. Jadi yang kita pakai ini bakal rasa seduh adalah yang champion grade atau yang kita bilang ceremonial grade, tapi varian terbaiknya. Ini dia itu single cultivar, artinya enggak kan bisa di mix cultivar ya, campur. Oh, dipakai dulu ya, Mbak. Nah. Buat ini Mbak tadi jusnya mana, Mbak? ya. Ini saya mau tampil di stop dulu ya, atau mau? Mbak Nina sama Mbak Bapia, oke Bapia. Ya Bapia, jadi gini, kita itu ada metodenya untuk nulis ya. Jadi nanti ada metode namanya 30-20-10. Nah itu 30-20 itu adalah durasi sebenarnya, 30 dan kecepatan. Jadi nanti 30 detik pertama dia nulisnya contohnya. Nanti kan setelah di masa diisi, nanti di musik. Nah ini di whistle ini jadi metodenya 30 pertama, itu pertama whistle juga tangannya terjadi nggak tidak sampai gini ya. Nah terus yang gerak tuh jangan ininya, jangan yang sekarang ya, tapi ininya aja nih nama yang jangan gini ntar bisa kesenggolnya jatuh kan gitu. Jadi ininya aja main tuh ya gitu, nanti sambil kan metodenya ada ngowe gitu ya, bisa tapi bukan bisa yang gini doang, tapi sambil jalan gitu kayak gini. 30 detik pertama itu gerakannya harus sampai cepat sambil ngeliat kalau ada gumpalan-gumpalan di dinding keramik, dia sambil dihalusin aja sampai semuanya benar-benar udah apa namanya udah halus, udah nyampur air, baru di twist terus sampai 2 detik itu kan misalnya nggak usah pakai timer, nggak usah kira-kira aja, pokoknya pertama cepat ya, udah kira-kira udah rata nih, kemudian baru 20 detik kedua sampai pelan, nanti 10 terakhir itu dia pelan, fungsinya kalau buat misalnya kalau ada bubble-bubble nih dan bubble sampai halus, pelan aja sampai nanti pas udah selesai lanjut pakai yang master. Nanti kita bisa praktekin terus untuk matanya sendiri di sini kita pakai alis jenis ya, ada yang champion, ini champion itu yang paling bagus nih grade-nya gitu. Kalau ini teman-teman terserah yang mau dibawa pulang buat sampel di rumah atau mau coba di sini juga boleh. Nah ini takarannya setengah dari yang ini biasa. Jadi nanti untuk takarannya nanti kita bakal praktek langsung. Ada 2 metode untuk brewing itu, ada yang cold brew, ada yang misalnya cold, di sini cold whisk namanya. Cold whisk, ada yang hot whisk. Kalau cold whisk dia nggak pakai air panas. Gitu. Nah kelebihannya kalau misalnya dia nggak pakai air panas, dia bakal lebih thick atau lebih tebal nanti hasil whisknya. Bakal lebih tebal, terus juga bakal terlihat layernya lebih bagus gitu. Dan rasanya bakal lebih manis, macamnya lebih berasa manis gitu. Tapi kalau misalnya hot whisk, dia bakalan lebih light rasanya, nggak stick yang pakai cold whisk, dan juga rasanya rasa manisnya hampir terasa. Tapi pahitnya udah hilang. Oke, kita di sini bakal praktek yang cold whisk ya. Jadi pakai sini pakai oat milk. Sebenarnya susunya kita ada 2 di sini. Ada yang oat milk, ada yang fresh milk.
Nah kalau misalkan kita pakai, sebenarnya untuk matcha sendiri bagusnya pakai plant based. Karena kalau kita pakai yang fresh meat, itu kan ada protein. Nah dari itu kan dari segi hewannya. Nah itu bakal pengaruh ke manfaatnya matcha sebenarnya. Jadi bakal ngurangin si apa namanya kataninnya untuk malang fresh dengan dua sedangkan kalau plant based dia malah sejalan gitu, nggak akan manfaatin. Dan bakal lebih creamy juga gitu kalau pakai apa ini gitu. Oke, sekarang kita mau praktek dulu aja ya. Ini dari matchanya kayak champion. Nanti pertama matchanya ditaruh di timang di sini, taruh timang dulu mbak, bolanya. Oh sorry, saya bola ini. Nah ini bol, ini shifter, ini spoon yang sini. Oke, semuanya mbak sama shifternya aja. Sendoknya angkat aja. Ya, sendoknya diambil. Oke. Nah ini fungsinya apa? Kayak gini buat ngeter. Jadi kita harus nolin dulu timbangannya. Jadi kan kita mau mastiin kalau macanya ini 4 gram. Kita coba mbak. Oke, 2 gram satuannya. Ini masih belum. Sekarang macanya dituangin ke sini. Ya ke situ ya, sampai pas ke bawah. Dituang langsung boleh, maksudnya enak bisa. Ya semuanya. Nah itu berapa kan? 3,8, ini 9. Antara saya ada 3,8 sampai 4. Itu sudah istilahnya ratio yang kita set itu udah enak, udah lepas. Oke, sekarang diayak mbak sampai dia nggak ada gumpalan sampai halus. Zen banget sih suasananya. Segala lampunya kurang nggak jadi putih awal putih. Kenapa di sini ya? Terus sampai hati masih banyak tuh ya di sekarang saya sampai hilang. Main aja deh. Nah boleh diketok juga boleh, itu jangan cuma keluar. Nah oke, sebelumnya udah pernah bikin mas sendiri tuh? Oke, seperti orang pertama ya. Dia maksudnya butuh kesabaran bagaimana, nggak bisa mengalus. Ya, nah itu masa kembali kan, ya harus lagi. Dari sini, kamu bisa dibedain. Ini bisa yang grade ya. Dari warnanya udah kelihatan tuh bedanya. Ya. Ini artinya kualitasnya semakin tinggi nih, karena buat tinjunya makin vibrant atau makin neon ya. Dari wanginya pun teman-teman bisa coba sambil ini sebelum menjadiin ini ya, menjadiin bunga. Sambil sampai ada sampai liquid, kamu bisa ini bisa sambil hirup aromanya beda. Ya sambil tahu experience nih, masa macam ini beda ya kualitasnya. Ini ya. Nah, oke, ini itu yang panggang, ini ada smokingnya ya, ada. Nah, sekarang mbak bedanya antara ini sama yang mau itu seperti apa? Sama ini mbak. Kalau ini sama ini pasti ciri, kalau ini pasti jauh karena dia di panggang. Oke, ini udah seperti baunya. Di semua di bawah, beli ini apa di panggang di sana. Gimana? Ini kan paling soft ya? Ya, ini soft dan dia baunya gurih. Oh ini lebih ke kacang-kacangan, banyak yang naki. Ya, gitu ya. Oke, itu dari baunya sebenarnya kita bisa bakal bayangin teksnya bakal seperti apa. Bakal seperti kacang-kacangan, bakal gurih gitu. Kemudian ada warnanya, kalau warna udah pasti nanti di sajiannya bakal bagus, di warnanya bakal vibrant. Oke, sekarang udah masuk bumbunya. Detail lagi ya mbak, dimulai lagi nih, detail lagi. Oke, nah untuk matcha sendiri ratio yang bagus yang menurut kita ya itu dia 1/10. Kalau misalkan dia 4 gram berarti tinggal dikali 10 berarti kan 40 ya. Tadi mbak 38 ya, ini 39 berarti 39 mili, ini 38 mili. Nah ini sekarang pakai
pelan-pelan mbak, jangan sampai kalau bisa sampai kelebihan ya. Biasanya ya pelan-pelan aja. langsung pulang sih. Ya sambil berdiri nggak apa-apa, kalau nggak enak posisinya nggak berdiri. Pelan-pelan aja. Oke, 13, 20, ditagi. Oke, ya nggak apa-apa lah, aman. Sebenarnya kalau mau bagus juga semuanya ya itu ya kebiasaan aja sih, jangan lancar ya. Berapa tuh? Satu ya itu jadi experience kalian lah ya, nanti kok ternyata sulitnya gitu ya. Oke, sekarang udah kelihatan nih. Nah, nanti kalau kalian di rumah pun bikinnya mau nulis, jangan ada keseimbangan, nanti timbangannya rusak. Jadi harus taruh turunin bawah. Jadi boleh nulis tadi pertama di ini aja nih, di buku seperti ini. Itu aja. Baju ke sana buku, sampai di dindingnya pasti juga kena air semua, biar ada yang kering di dinding kamar. Oke, sebelum kita dimulai gitu dulu, karena oh ya kesulitannya office adalah dia kalau office-nya nggak benar dia bakal gampang gumpal. Kalau office dia lebih gampang. Oh ini mau pada konten dulu kan? Mau kontenin dulu sambil oke, sambil setel dulu aja biar buat konten kan. Nanti aja kita sambil kontak-kontaknya panjang kan, Mbak? Waktunya masih banyak kan ini, Mbak? Nah, dulu kita. Oke. Berarti coba ditaruh di apa di meja aja. Oke, sekarang pakai metode betulnya 30 dulu. Pegang tangannya juga ya. Mbak sorry, tangannya gini nah ya. Begini. Yang gerak ini ya. Sambil diputar juga apa nih? Kan begini banyak lurus. Nah, ini sambil lurusin. Ini juga dindingnya tinggal lurusin Mbak. Dindingnya di serok aja. Nah. Oke, sekarang nulisnya agak cepat. Oke. Saya contoh dulu kali ya. Coba sorry. Jadi apa? Jadi kan udah pasti halus ya semuanya. Nah ini mulai dari sini dulu Mbak. Kita segini. Nggak usah terlalu ditekan juga. Yang penting agak menyentuh dasarnya. Nah kekurangannya kalau yang nulis yang dia agak nulis caranya si macanya dia agak kena air panas jadi biar lebih larut tuh agak lama dia terus. Nulisnya gini Mbak. Nah, pastiin biar sini sama sini kena nih. Tuh, biar sampai ada kalau di Indo kan pinggirnya nggak kena ya, masih gini. Jadi jaraknya agak jauh lagi gitu. Mbak sorry, nah ini tangan dari gua masih gini nih, gitu ya. Harusnya gini Mbak, tangan ini gimana nih? Ini aja enggak? Tuh, ini enak kan? Tuh. Yes, kalau udah mulai kelihatan halus, itu bisa gerakan agak pelan aja. Pelan sampai bawah-bawah itu udah hilang tuh. Oke, ini bawahnya udah bagus. Oke, ini boleh masuk metode 10 detik nih yang agak pelan. Mastiin bubble-bubble-nya aja hilang. Pelan-pelan aja kan udah halus. Masih bola-bola itu udah patah semua tuh, bola-bola busanya. Oke, ini udah bagus nih. Coba ya. Nah, taruh di bak meja dong. Kasih ini. Ini bubble-nya kan masih banyak nih. Harus pelan ya Mas. Ini bubble-nya ini.
Jadi kalau udah beres, ditaruhin aja jasanya. Juga jasanya juga. Luisi mbak. Request Luisi. Musik kanan ini pakai lagi di Jepang kan. Sialan. Sialan. Ya ini sebenarnya logonya agak kurang smooth tapi oke lah. Jangan hujan ini yang paling mana susah. Taruh posisinya. Di Luisi judulnya hujan ada emang. Hujan utopia. Ya susu kita mau. Coba ini apa posisi agak single maksudnya. Asing aja Di asing. sini ini nggak apa-apa. Asing aja kan. Nah, Utopia. Ibu. aman ya sini ya. Sekarang susunya itu kita yang kita pakai dari seharusnya Bisa. Kan dibilang yang sesuai pengen gitu. Nah ini manisnya nanti bakal susu selera versinya manisnya normal atau lagi Yang betul aja kan. karena normal itu sebelum ini Biar pakainya pasti itu. kalau yang lain Apa gitu ya? Dukung ya. silakan Mbak. Yang satu aku Nah, kalau bisa gambar ya. kalau berarti Ini lagi. angka 80 Pak. Oh, Pak. Mana aja? Jadi lagi. Nah, sekarang banyak manis sama berapa? Mau besok berapa lama? Mas 10 aja. 10 gram. Nanti aku ke kamera. Ini 10 ya. 10. Pakai nih, pakai kamu, pakai Banyak manisnya normal apa keles? Dan sudah 5 menit aja. Oke, ini udah semuanya kita rata. Manisnya mau dirata, diaduk, kita set. Nah ini kan masih kembali gula bawahnya. Kalau mau dirata nanti biar layering lebih bagus. Tapi nggak salah. Biar gulanya udah biasa yang penting gulanya udah nyatu sama air gula. Sesuai keinginan biasa banyak juga ya. Nah, yang pengaruh tekstur juga antara es yang batu sama susu masuk. Makanya tadi kenapa susunya itu terakhir karena biar nggak terlalu lama watering nanti suhu cair nanti hasilnya baterai malah lebih banyak. Silakan nanti teman-teman dituangin ke Mang Uyan. Nah ini kalau bisa nuanginnya di atas batu ya jangan langsung ke air nih. Di atas es
batunya ya, jangan masuk ke jangan masuk ke susunya. Jangan masuk ke yang bagus. Semuanya Pak. Siap-siap sisa nggak? Di mana aja digerus? Kayak semua boleh. Nah ini cuma dibungkus mencoba itu. Mau mencoba boleh. Buat dulu boleh itu dulu aja. Ya. Ini teman-teman di buat oleh-oleh atau ya. Oke, ada yang mau tanya nih Mbak sebelum ada cuma kita takarannya setengah ada yang di 40 misalnya dibagi takarannya setengahnya lagi semuanya susunya 50 berarti ya gulanya berarti setengahnya lagi semua ya boleh diaduk dulu biar langsung blend ya sebenarnya ada beberapa referensi bilang sehari itu batas maksimalnya kalau bisa yang baru-baru ya yang bedain biar ya kayak kopi itu kebanyakan bisa difusin gitu. Awal mungkin nanti kalau udah terbiasa bisa nambah naik berapanya biasa ada yang memang berapa juga ada gitu. Gimana? Tetap ya. Sama yang kemarin beda ya? Iya. Iya. Gimana Mbak? Ini dia kan 2 gram itu ya? Ini 2 gram juga. Jadi kita pakai khususnya 50. Nah ini biasanya kita kalau kayak gini kuat apa ya? Ada yang mau tanya nih Pak sebelum kita ada next one? Coba aman? Boleh nggak? Oh ya boleh. Oh iya.